Dalam perjanjian lama, Yesaya 12 ayat 1. Dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 12 ayat 1. Sama-sama kita berdoa, kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, tinggalkan gereja ini nanti dengan membawa pesan khusus dari Tuhan. Tahu kehendak Tuhan, ya. Tangkap isi hati Tuhan untuk ibadah siang ini, ya. Yesaya 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, ini nyanyian, ya, nyanyian syukur atas keselamatan yang diterima, ya. Seharusnya mati tapi selamat, ya. Di sini ada yang namanya Pak Selamat. Saudara bersyukur saudara selamat, ya. Saudara sini ada yang mengalami yang seharusnya dulu mati sekarang masih hidup. Ya, saya sendiri berapa kali sebenarnya mau mati tapi bisa hidup, ya. Tuhan selamatkan, terima kasih, ya. Pak Han dulu kayaknya sudah hampir mati, ya, tapi Tuhan selamatkan, ya. Pak Bakti ya, mau masuk jurang, ya. Oh, Tuhan selamatkan, ya. Hilang jantung, ya, hati hilang, ya. Siapa lagi yang seharusnya hari ini tidak hidup, mati, tapi hidup, ya. Ya, Pak Solomon selamat, ya, puji Tuhan. Pak Yapo pernah mengalami nyaris mati. Wow, ya, nyawa kedua ketiga, ya. Aku mau bersyukur kepadamu. Semua orang bisa bersyukur, tapi beratnya kualitas syukur ini tergantung pengalaman kita masing-masing, ya. Semakin banyak mengalami pertolongan Tuhan, semakin banyak ditolong Tuhan, semakin banyak mengalami yang namanya diselamatkan Tuhan. Oh, tuh syukurnya beda, syukurnya. Bapak, terima kasih, beda, ya. Yang mengalami, yang melewati pencobaan ujian berat, padang gurun, padang belantara, yang panasnya ekstrim, yang dinginnya ekstrim, yang mengalami yang namanya diselamatkan Tuhan, ya, yang mengalami mujizat Tuhan, itu beda syukurnya, ya. Ya. Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Pernah lihat papa mama marah? Pernah lihat komandan marah? Pernah lihat bos marah? Pernah lihat Tuhan marah? Lebih menakutkan siapa? Ya. Seharusnya kita neraka semua. Seharusnya kita yang pantas disalib, ya. Seharusnya kita yang pantas dipaku. Seharusnya kita yang pantas dikasih mahkota duri ini. Pikiran yang sering kotor, pikiran yang sering najis, pikiran yang sering jahat ini, ya. Seharusnya kita yang pantas dikasih mahkota duri. Tapi Tuhan yang tanggung itu, ya. Bersyukur. Ya. Tuhan baik, amin. Seperti engkong, seperti emak, sayang sama cucu. Tidak boleh dimarahi sama papa mama, ya. Jangan selalu melindungi cucu, emak engkong, kakek nenek, ya. Mbah Kung, ya, Mbah Huti. Tapi jangan lupa Tuhan juga maha adil. Salah, dosa harus dihukum. Bagaimana? Ayo, sulit loh mempertemukan Tuhan kasih, baik, dan juga Tuhan adil. Sulit loh. Hanya kita temukan ini salib. Hanya kita temukan Yesus yang di atas kayu salib. Ini pertemuan Allah yang adil dan kasih. Kasih, tidak mau menghukum. Baik, mau menolong, mau memberkati, mau melindungi, tapi juga adil karena dosa jahat harus dihukum. Ya sudah, nak minggir, aku yang dihukum. Bapak, kasih Bapak, keadilan Bapak. Jangan mempermainkan, jangan menyanyiakan
Ya, anugerah Tuhan ya, kasih Tuhan ya. Mau menyalibkan Yesus yang kedua kali. Jangan, jemaat Tuhan ya. Kita semua yuk menggunakan kehidupan ini, keselamatan yang Tuhan berikan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan ya. Sudah tahu pasti selamat, ayo gunakan kehidupan ini yang sudah diselamatkan Tuhan. Tunjukkan, buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Buktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak raja segala raja, anak kerajaan surga. Buktikan cara hidup kita, gaya hidup kita berbeda. Sukacita kita berbeda. Semangat hidup kita berbeda. Wow, Allah keselamatanku. Nama Tuhan tinggi luhur. Nama kita juga sebaiknya selayaknya sepantasnya juga tinggi luhur ya, baik, nama baik ya. Perbuatannya mulia. Layak kita anak-anaknya juga perbuatannya mulia ya. Allah Maha Kudus, pantas kita juga anak-anaknya ya, suka hobinya hidup dalam kekudusan. Betul. Tidak ada orang yang tidak berdosa, semua berdosa. Saya, kita, semua orang berdosa. Darah Yesus yang menguduskan kita, darah Yesus yang membenarkan kita, darah Yesus yang menyucikan kita. Kita orang kudus, kita orang suci karena Yesus Kristus. Karena darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena pengetahuan itu, kita layak hidup dalam kekudusan dong. Haleluya. Kita lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 56. 57, 58. 3 ayat ya. Mulai ayat 56, 1 Korintus 15. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Situasi kondisi di mana nabi-nabi palsu menyerang jemaat Tuhan. Pengajar-pengajar sesat menyerang jemaat Tuhan. Jemaat mau digoyah ya. Banyak terjadi masalah jemaat ini. Banyak yang mau memecah belah jemaat Tuhan. Ini kondisi jemaat di Korintus ya. Latar belakang jemaat di Korintus itu para penjahat yang bertobat. Latar belakang jemaat Korintus itu penyembah-penyembah berhala bertobat jadi nyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ini kota besar ini ya. Juga cobaannya besar ya. 1 Korintus 15 ayat 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Perhatikan jemaat Tuhan, seluruh umat manusia mengakui ya, ketakutan terbesar itu maut, kematian kekal. Bersyukur kita punya Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Mati 3 hari, bangkit, mengalahkan maut. Ya, wow, terima kasih Tuhan. Bangga kita memiliki Tuhan Yesus. Sengat maut ialah dosa. Jemaat, perhatikan. Masalah terbesar umat manusia itu dosa, ya. Dosa. Dikejar-kejar dosa. Salahmu banyak, dosamu banyak. Nah, iblis itu kan pendakwa, ya, penuduh. Ya, pengingat kita ini dosanya banyak. Kita nggak pantas masuk surga, kita nggak layak diampuni, itu kan. Kamu nggak pantas jadi anak Tuhan, nah kan gitu. Munafik kamu, jangan ke gereja, munafik kamu. Wah, Pak Alkitab barang gaya kamu kayak pendeta. Oh, pendeta lewat. Itu iblis itu suka membuat kita lemah, semakin jauh dari Tuhan, semakin menjauhi terang. Ya. Membuat kita hidup dalam kegelapan, dugem, dunia gelap ya. Tapi bersyukur Tuhan yang mengampuni dosa kita ya. Mengampuni dosa kita ya, menebus hidup kita ya. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hati-hati jemaat Tuhan ya, jangan benci hukum Taurat ya. Jangan
alergi dengan kata hukum Taurat ya. Ya, paling tidak hukum Taurat, hukum, peraturan, tata tertib mengingatkan kita. Kita memang orang sulit untuk taat. Seringnya memberontak, seringnya tidak nurut itu ya. Semakin banyak hukum, semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran yang terjadi, bukan. Tapi ingat, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat loh, justru menggenapi, melakukan dengan lebih sempurna. Hukum Taurat berkata jangan mencuri. Tuhan Yesus malah kok mencuri, malah memberi. Hukum Taurat berkata jangan berzina. Yesus mengajarkan apa? Kok berbuat zina? Memandang, membayang-bayangkan aja jangan kok. Sampai segitunya ya. Kok berbuat zina? Masturbasi, onani aja jangan kok. Tingkatan lebih tinggi, menggenapi, menyempurnakan. Ya, kita yang punya hukum Taurat, kita yang punya Alkitab, kita yang punya Tuhan Yesus, kiranya kualitas hidup kita lebih tinggi dong. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terakhir 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, katakan sama-sama persekutuan. Iya, persekutuan ini bukan sekedar kumpul-kumpul nyanyi bareng, dengar firman Tuhan bareng, baca Alkitab bareng, makan kue, minum bareng, bukan cuma sekedar itu loh, persekutuan, kebersamaan ini. Terjadinya hubungan erat anggota-anggota tubuh Kristus, saling terkait, saling terhubung, saling memberkati, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan, saling mengisi, saling melengkapi. Persekutuan, luas sekali. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo jemaat Tuhan, sudah berjerih payah apa hari-hari ini? Atau hanya ala kadarnya, sekedarnya? Yang penting memberi, yang penting melayani, yang penting kelihatan. Semua sedikit, semua standar, atau malah di bawah standar, atau excellent, memberi lebih yang diminta. Wow, kayak pemuda-pemudi pacaran itu loh, kan selalu memberi yang terbaik. Diusahakan, ya. Janjian jam 6, datang jam 4. Nah, bila perlu sehari sebelumnya nunggu di depan pintu, begitu ya. Kualitas hidup, kedisiplinan hidup, gaya hidup yang terbaik. Jerih payahmu. Jangan sampai ya. Kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, merasa diselamatkan oleh Tuhan, lalu hidup kita seadanya. Sembrono, karena sudah merasa diselamatkan oleh Tuhan. Ya wes, enak, terima kasih Tuhan. Lalu kita sembrono. Jangan ya, justru kita harus lebih baik dong, lebih berkualitas dong. Yang terbaik dong. Kebenaran kekudusan kita harus lebih dari standar dong. Hidup yang memuliakan Tuhan. Bukti rasa syukur yang luar biasa. Jemaat ingat ya. Kita enggak berjerih payah, bersusah-susah, berbuat baik, berbuat benar, berbuat kudus supaya selamat. Dengar baik-baik jemaat Tuhan, jangan sampai keliru ya. Bukan supaya selamat, bukan ya. Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita luar biasa, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, mengerjakan keselamatan, bukti rasa syukur,
Membuktikan kepada dunia kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita adalah orang-orang yang dikuduskan, yang dibenarkan. Itu loh. Beda kan pemikirannya. Pasti harusnya hasilnya juga beda. Berbuat baik karena Tuhan sudah selamatkan. Berbuat benar karena Tuhan sudah selamatkan. Karena Tuhan sudah. Rasa syukur. Tuhan sudah selamatkan. Rasa syukur karena sudah diampuni dosa. Saya bertahun-tahun, bagaimana Bapak Ibu? Dikejar-kejar rasa dosa. Ketakutan. Bisa masuk surga enggak ya? Neraka atau surga ya? Kan enggak pilih kasih, enggak pandang bulu. Bukan karena anak gembala, anak pendeta masuk surga, oh enggak loh. Bukan surga nunut, neraka katut, bukan loh. Ini tanggung jawab pribadi kita sama Tuhan. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan, yang pernah berkata pribadi sama Tuhan, 4 mata sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan Yesus, aku butuh juru selamat. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupku. Sudah? Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tidak bisa, tidak mampu, aku tidak kuat. Sudah? Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ini sukacita kita ya, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dibandingkan dengan miliaran triliunan, tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia ini. Ingat Alkitab berkata apa? Apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Hati-hati jemaat, jangan tertipu, jangan terkecoh, jangan masuk dalam lubang yang sama ya. Jangan sampai ingin kaya tok. Jangan, bukan ingin kaya berdosa enggak ya, tapi kalau sampai ingin kaya tok, bukan menyembah Tuhan, nyembah uang, bukan cinta Tuhan, cinta uang. Hati-hati loh. Tertipu loh. Berapa banyak orang kaya stres, depresi ya. Terjun dari lantai berapa puluh dari apartemen. Oh haleluya. Ini yang menjadi rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Katakan amin. Saya undang para pelayan pejaman kudus maju ke depan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Perbanyak terima kasih ya jemaat. Perbanyak syukur kita. Jangan sampai kita lemah iman, terpuruk, loyo gara-gara kita lihat kekurangan kita. Memperhatikan yang belum kita punya. Terus doanya, Tuhan aku kok belum punya ini, kok belum punya itu, kok aku gak seperti dia, kok gak seperti orang itu, aku kok masih ini, masih gitu.
Jemaat, perbanyak syukur ya. Paling tidak 2 hal ini yang kita temukan. Bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Konglomerat Indonesia siapa itu yang meninggal? Berkata apa? Membuat tulisan. Kekayaan terbesarku adalah ketika aku tahu Tuhan Yesus mengampuni segala dosaku. Bukan uang miliar triliun apartemen perumahan yang dia bisa bangun di Indonesia ini. Bukan. Kekayaan terbesarku adalah dosa-dosaku diampuni oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Rasa syukur, rasa terima kasih ini saya juga boleh ya, saya hubungkan dengan sesama manusia, ya. Terima kasih Papa Mama, di sini ada Mama saya sudah melahirkan saya. Terima kasih Mama sudah mengasihi saya, menerima saya apa adanya. Terima kasih buat saudara-saudara kandung saya yang masih rukun sampai sekarang, ya, sama-sama melayani di gereja ini. Terima kasih untuk istri saya yang sudah setia mendampingi saya, menerima saya apa adanya. Ya, saya bisa jadi suami karena ada Bu Nike yang menerima saya. Kalau tidak diterima saya tidak jadi suami. Ya, dia sungguh-sungguh mencintai saya. Sebelum saya sukses, sebelum saya berhasil, sebelum saya jadi gembala, sebelum saya jadi S1, dia sudah menerima saya apa adanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan yang setia di gereja ini. Puluhan tahun setia dari zamannya Engkong, dari zamannya Mak. Di sini ada Ibu Sentot, Ibu Teresia, Mama Hit, ya. Wow. Terima kasih Pak Yundri bertahun-tahun juga menjaga gereja ini, ya, membersihkan gereja ini. Tuhan memberkati. Siapa lagi? Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, Cikioklan ini setia dari zamannya Engkong saya, ya. Ya, Pak Bakti yang setia, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Haleluya. Terima kasih Cirisma bertahun-tahun menggembalakan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita perbanyak syukur kita sama Tuhan, ya. Kita cari perkara-perkara, hal-hal yang bisa kita syukuri. Kalau nuruti kurang ini, kurang itu, kurang terus. Manusia, ya, tidak ada habis-habisnya. Ya, serakah manusia. Ya, bukan jemaat, kita manusia. Ya, hati-hati, tercobai untuk serakah, tercobai untuk bersungut-sungut mengomel. Ya, kurang mensyukuri untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak bersyukur untuk uang 10.000, tidak mungkin bersyukur untuk uang 1 miliar, tidak mungkin. Syukuri dengan perkara yang kecil sekarang. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit, barang-barang yang sedikit, yang kita punyai sedikit kecil, syukuri. Nanti Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Yang mengerti katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Kami mau terima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita. Minta tolong Pak Anto membantu para pelayan Tuhan membagikan anggur dan roti kepada jemaat. Nyanyi lagu ini, ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
saya ingin mengatakan sesuatu. Saya pikir-pikir, saya ingat-ingat Ibu Sentot ini, Ibu Teresia Mamahit ini, yang saya tahu ibu atau jemaat yang paling tua, ya termasuk paling tua ya. Tapi setia jalan kaki ya, sebelum pandemi ya. Dari rumahnya Kalangpilang ke sini. Ibadah Rabu ikut, ibadah Jumat ikut, Sabtu ikut, Minggu ikut. Ya. Setia. Haleluya. Ibu yang cinta anak-anak, pendoa keluarga, pendoa gereja. Ya. Sampai hari ini ya. Usia berapa Bu Sentot? 86. Ya. Semangatnya luar biasa ya. Jujur, anak muda ya. Naik sepeda ontel, naik sepeda motor aja kadang masih ngomel sampai masih males-malesan ya. Ibu tua 70 tahun, 80 tahun masih jalan kaki sebelum pandemi. Luar biasa. Ya, terus bantu doa untuk saudara kita yang mengalami bencana ya di NTT, di Kupang ya. Kehilangan rumah, kehilangan harta benda. Ya. Ya, harus cari makan di tengah hutan ya. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan ya. Kita bisa hadir ibadah di dalam gedung gereja dengan aman. Bisa tidur di rumah, di kos, di kontrakan sederhana, tapi tidak hujanan, tidak kepanasan ya. Bersyukur bisa makan nasi meskipun sama kerupuk, sama tahu tempe, bersyukur ya masih bisa makan ya. Bersyukur masih bisa mandi ya, masih punya sabun, bersyukur. Banyak hal yang bisa kita syukuri ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, terima kasih Tuhan. Kemanunggalan dengan Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Lebih lega kehidupan kami, lebih enteng, lebih ringan kehidupan kami. Kami mau menjalani hidup ini bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami kuat, kami bisa. Kami akan mengalami banyak-banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, terus menerima semua yang terbaik. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kekal selama-lamanya. Terima kasih. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan semua memberkati. Silakan duduk. Tetap menjalankan protokol